Kita jumpa lagi dalam pelajaran BK bagian yang kedua dari mengenal diri, my strength and my weakness. Oke, minggu lalu kalian sudah mencari kelebihanmu maupun kekuranganmu, baik secara fisik maupun secara psikis. Gimana? Sulit nggak untuk merefleksikan diri? Bagaimana menurut kamu? Untuk mengenal diri kita itu ternyata agak sedikit sulit juga ya. Kadang kita juga kurang berani untuk mengakui bahwa kita punya kelebihan, malu kita punya kelebihan, dikira sombong. Nah, kalau kita menuliskan kekurangan kita juga takut nanti temanku jadi menjauh dari aku. Tapi tidak apa-apa, anak-anak, itu adalah bagian dari mengenal diri. Karena tidak ada manusia yang sempurna, anak-anak. Kita pasti punya kelebihan dan kita juga punya kekurangan. Oke? Oke, anak-anak. Melanjutkan apa yang tadi Bu Sofi sampaikan, bahwa secara fisik maupun secara psikis kita ini punya kelebihan dan kekurangan. Apapun secara fisik yang kita miliki atau kekurangan yang kita miliki secara fisik, haruslah kita syukuri. Karena semua pemberian Tuhan itu baik adanya dan tujuannya pun untuk kebaikan kita semua. Yuk, kita sekarang belajar coba mengamati kehidupan banyak orang di luar sana. Kalau kamu melihat dirimu sendiri, kadang kita tidak bercermin dari orang lain yang ada di luar sana. Nah, mari sekarang kita melihat di luar dari diri kita. Banyak sekali di luar sana kita jumpai orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan fisik. Tetapi mereka bagaimana? Mereka tetap sukacita. Ada yang tidak punya tangan dan kaki, ada yang buta, ada yang terlahir sumbing. Nah, tapi mereka apa yang mereka lakukan? Mereka selalu sukacita. Itu berarti mereka mensyukuri apa yang Tuhan berikan, sekalipun itu merupakan kecacatan secara fisik. Karena mereka tahu walaupun mereka tidak sempurna secara fisik, tetapi Tuhan menyempurnakan mereka dengan memberikan talenta yang kadang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sempurna. Gitu anak-anak ya. Jadi kalau kita yang sudah diberi Tuhan kesempurnaan secara fisik, ya ayo kita syukuri. Jangan kita terus, kok aku rambutku begini ya, rambutku kok krewel-krewel gini ya, aku kepingin loh seperti dia yang rambutnya lurus. Kok kok bentuk tubuhku kok kecil gini ya, aku kepingin loh tinggi seperti dia. Itu jangan lagi ada dalam pikiran kita. Karena ini semua sudah merupakan rencana Tuhan untuk kebaikan kita. Ya, yuk kita lihat juga di luar sana. Bagaimana ada orang yang secara fisik tidak sempurna, tetapi diberi kesempurnaan sama Tuhan. Kita lihat pada PPT kita. Bagaimana seorang difabel yang tidak mempunyai tangan, tetapi dia bisa melukis dengan bagus. Nah, kita yang diberi anugerah tangan dan kaki sempurna, boro-boro menggunakan tangan kita untuk melukis yang bagus. Apalagi kaki kita. Nah, kita seringkali tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang cacat yang mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada mereka. Yuk, kita belajar dari mereka. Kita lihat lagi apa sih yang bisa aku gunakan supaya kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, yuk sekarang kita tadi melihat secara fisik orang-orang yang ada di luar kita. Yuk sekarang kita melihat secara psikis orang-orang di sekitar kita. Gimana banyak karakter-karakter orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah yang perlu kita kembangkan dari karakter yang kita miliki? Apakah ada yang memang harus aku rubah dari karakterku? Ada orang yang terlahir dengan secara fisik cantik, tetapi ternyata di dalam pergaulan dia ditolak oleh banyak orang. Nah, kita bertanya, loh kenapa ya? Nah, ternyata
secara psikis dia orangnya suka atau mudah tersinggung, sehingga orang-orang menjauh dari dia. Padahal secara fisik dia cantik, mungkin secara finansial dia juga kaya, tetapi kenapa orang nggak mau bergaul sama dia, nggak suka bergaul sama dia, orang tidak nyaman berada di dekat dia karena dia mempunyai karakter yang emosional, yang egois mungkin. Nah, sedangkan di tempat yang lain kita melihat anak yang secara fisik mungkin biasa-biasa saja, tetapi kenapa banyak teman-teman kok nyaman berada dekat dengan dia? Karena dia orangnya humoris, sehingga teman-teman merasa senang bergaul dengan dia. Dia orangnya baik hati, dia peduli, membuat teman-temannya senang. Nah, sekarang yuk Bu Sofi mengajak kamu semua untuk belajar dari pengalaman orang lain melalui tayangan video ini. Kita lihat ya tayangan video ini ya, dan kamu perhatikan baik-baik. Nanti kamu juga merefleksikan, kenapa ya kok seperti ini.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา จบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับ
Anak-anak, kamu sudah menonton tayangan video yang baru saja diputarkan untuk kamu. Gimana tanggapanmu tentang video yang baru saja ditayangkan? Apa pendapatmu? Dari sini kita tahu anak-anak ya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi kita jangan untuk mengecilkan arti orang lain yang ada di sekitar kita. Sekalipun kadang terlihat orang itu begitu lemah. Ternyata orang yang lemah kadang-kadang mempunyai potensi talenta yang luar biasa. Nah, ini tergantung bagaimana dia mengasah talentanya itu. Karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita masing-masing. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu talenta kita. Sehingga kita tidak bisa mengasah talenta kita itu. Nah, yuk guys, sekarang kita belajar untuk menerima diri kita apa adanya. Dan kita kembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita semaksimal mungkin. Dan pesan Bu Sophie yang terakhir, jangan ingin menjadi orang lain dan jangan bangga menjadi orang lain. Mari kita menjadi diri kita sendiri. Be yourself. Thank you anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran BK selanjutnya. Bye.